Shalom untuk seluruh perempuan di HKBP Pasar Minggu. Pada hari ini, izinkan saya, April Borusialoho, membagikan sedikit renungan singkat kepada kita semua yang berjudul Dipilih Menjadi Perempuan Muda dalam Keluarga Kristen Batak. Ayat ini diambil dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dipilih terlahir sebagai anak perempuan di dalam keluarga Kristen Batak tidaklah mudah. Sejak kecil kita sudah diajarkan mengenai adat, istiadat, kultur dan budaya yang cukup kental di dalam keluarga Kristen Batak. Namun ternyata hal tersebut mulai mengusik kita saat kita sudah memasuki usia dewasa. Akan timbul pertanyaan-pertanyaan dari keluarga kita atau mungkin sanak saudara kita. Seperti, kapan menikah? Begitu kata mereka. Pertanyaan-pertanyaan erotik tersebut kita dengar bukan dari satu atau dua orang saja ternyata. Namun, seakan-akan pertanyaan tersebut tidak cukup sampai di situ. Jika kita sebagai anak perempuan muda di dalam keluarga Kristen Batak sudah melewati fase pertanyaan kapan menikah, akan mulai timbul lagi pertanyaan yang cukup mengganggu telinga dan hati kita. Kapan punya anak? Begitu kata mereka. Padahal kita sebagai perempuan muda di dalam keluarga Kristen Batak, seperti bebannya tidak cukup berat dengan ditambahi pertanyaan-pertanyaan erotik seperti itu. Kita sebagai perempuan muda masih harus beradaptasi dengan budaya, perilaku, watak, kebiasaan yang mungkin berbeda yang kita temui dari keluarga baru kita dari pihak suami. Perasaan jengkel, kesal, marah terhadap keluarga kita, sanak saudara kita yang rasanya ingin tahu setiap proses yang kita hadapi. Yang rasanya mau ikut campur apa sih yang terjadi di dalam hidup kita? Nah, setelah kita renungkan hari ini, kenapa ya Tuhan memilih aku, kamu terlahir sebagai perempuan muda dalam keluarga Kristen Batak? Ternyata Tuhan mau kita untuk dapat berbuah lebat dan tetap. Berbuah lebat dan tetap dapat kita cerminkan dari perilaku kita yang baik dengan cara hidup kita yang benar. Hal itu tidak mudah, tetapi melalui proses pertumbuhan iman kita, kiranya buah yang baik itulah yang mereka kenal. Karena dari buah itulah kita dikenal orang. Seperti ada tertulis dari Matius 7 ayat 20. Bagaimana sih caranya untuk dapat berbuah yang baik dan lebat? Kita harus mau dengar-dengaran akan Tuhan. Kita rajin membaca firman-Nya, rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin meminta kepada Tuhan dengan kerendahan hati yang paling terdalam, supaya Roh Kudus boleh membantu kita untuk dapat berhikmat. Karena melalui buah yang baik akan mencerminkan bagaimana keintiman kita sebagai anak perempuan terhadap Tuhan. Hubungan yang intim pasti akan menimbulkan perilaku-perilaku yang baik yang dapat dilihat oleh keluarga kita. Nah, seperti ada perumpamaan, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang hidup. Kiranya jika kita sebagai anaknya yang sudah dipilih sama Tuhan, yang terlahir di dalam keluarga Kristen Batak, jika kita mau dekat-dekat nih sama pokok anggur hidup, kiranya kita anaknya juga dapat menimbulkan buah-buah yang baik dari pokok anggur kita yang hidup. Melalui perkataan, perbuatan kita, bertutur kata yang baik kepada setiap orang yang mungkin mengganggu kita, yang mungkin mengusik kita, mungkin bikin kita, aduh, apa sih? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa saya? Hari ini Tuhan mau memakai kita, memakai aku dan kamu sebagai anak perempuan muda untuk dapat mencerminkan sikap-sikap yang baik kepada orang-orang yang mungkin kita benci, orang-orang yang mungkin mengganggu kita,
orang-orang yang mungkin ingin ikut campur kepada kita. Padahal tanpa kita sadari, mungkin teman-teman kita sebaya juga mengalami hal yang serupa. Tapi kenapa tidak mereka saja duluan yang mengalami hal itu? Kenapa harus kita? Karena kembali lagi, Tuhan sudah memilih aku, kamu sebagai anaknya untuk dapat melayani keluarga kita melalui buah-buah yang baik. Jadi pada hari ini aku mau mengajak kalian semua perempuan muda untuk jangan berjemu-jemu berbuat baik. Selamat menebarkan buah-buah yang baik pada keluarga kita, agar mereka juga dapat melihat kita sebagai anak perempuan Tuhan Yesus ternyata mampu kok untuk bersikap yang baik melalui buah-buah yang baik yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita sejak kita kecil. Karena sejak kecil ayah dan ibu kita sudah membawa kita ke gereja dan menanamkan sikap-sikap yang baik yang ada di dalam Tuhan Yesus. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik hanya karena pertanyaan erotik-erotik yang tidak kunjung berhenti sampai proses hidup kita selesai. Kiranya Tuhan Yesus membantu kita sebagai perempuan muda untuk dapat menunjukkan sikap anak Tuhan yang baik. Melalui buahnya lah kita dikenal. Dalam Matius 7 ayat 20. Semangat terus untuk seluruh perempuan muda di keluarga Kristen Batak. Kiranya akan menjadi pancaran semangat juga kepada keluarga-keluarga kita. Ternyata walaupun mereka melontarkan pertanyaan-pertanyaan erotik tidak membuat kita kecil hati, tapi justru Tuhan menambahkan berkat-berkat yang semakin banyak dengan kita yang sudah mampu menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan Yesus yang berbuat baik. Selamat menebar kebaikan kepada seluruh keluarga kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.